Anda kembali menyaksikan berita satu sore. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespons bencana banjir bandang yang melanda Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Pemprov Sulut telah mengerahkan 4 unit alat berat dan 2 unit dump truck serta dana siap pakai 5 miliar rupiah dari APBD Provinsi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak cepat merespon bencana banjir bandang yang melanda Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Sitaro. Kerugian material meliputi 64 unit rumah mengalami kerusakan berat dan ringan, 21 unit rumah terseret arus banjir, serta bangunan Mapores Siau Tunggaladang Biaru, Sulawesi Utara juga rusak parah. Sebagai bentuk kepedulian dan langkah konkret, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga telah membuka posko bantuan kemanusiaan yang berlokasi di lobi kantor Gubernur Sulawesi Utara. Dengan langkah cepat dan kolaborasi semua pihak, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara optimistis penanganan dampak banjir bandang di Pulau Siau dapat dilakukan secara optimal, demi memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat terdampak. Sore ini kita akan berangkatkan kapal logistik dan beberapa personil TNI Polri, kemudian Pemda ya, yang akan terjun langsung membantu pemerintah daerah yang ada di sana bersama-sama dengan masyarakat lainnya. Sudah ada, Pak? Ya, sementara ini korban 13 ya, 3 masih dicari, 3 masih cari. Kemudian rumah kurang lebih ada 200-an ya, yang terdampak kepada banjir tersebut. Dan ini semua lagi di inventarisir, dan termasuk Polres juga tuh. Polres juga terdampak juga itu. Sore ini kurang lebih ada 500-an sambil membawa logistik juga membantu untuk tenaga kita di sana. Pemprov Sulawesi Utara telah mengerahkan 4 unit alat berat dan 2 dump truck serta dana siap pakai sebesar 5 miliar rupiah dari APBD Provinsi. Hingga kini proses evakuasi terus dilakukan oleh Basarnas dan tim gabungan. Mereka menyusuri area yang terisolir guna mencari korban yang terdampak bencana tersebut. Edel Hainer Rogaga, Berita 1, Sitaro, Sulawesi Utara. Lantas, bagaimana penanganan pasca banjir bandang yang menerjang Sitaro? Kita akan tanyakan kepada Kepala BPBD Sulawesi Utara, Bapak Adolf Temengkel. Selamat sore, Pak Adolf. Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, kami hendak memastikan sejauh ini ada berapa total warga yang terdampak dan laporan korban jiwa begitu. Seperti apa sampai sore hari ini kita berbincang, Pak? Terima kasih. Di mana sampai sore hari ini total pengungsi akibat banjir bandang di Kepulauan Sitaro, khususnya di Pulau Siau, yang melanda 6 desa, Desa Batu Sengko, Desa Bahu, Desa Peling, Desa Bunghiha, Desa Paniki, serta kantor Polres Kabupaten Sitaro. Total pengungsi sampai saat ini 121 kakak, terdiri dari 395 jiwa. Pertama di Posko Museum Taroren, 34 kakak, 146 jiwa. Posko Pengungsian Gereja Advent Kelurahan Tatoraren, 11 kakak, 34 jiwa. Posko Pengungsian Gedung Gereja Gemis Payong, 44 kakak, 122 jiwa. Posko Pengungsian sama kerabat dan keluarga terdekat, 32 kakak, 93 jiwa. Dan kita, pemerintah provinsi, perintah langsung Pak Gubernur, sudah mengirim bantuan langsung ke Kepulauan Sitaro, berupa bantuan beras 6 ton, kasur 140 unit, selimut 200 unit, makanan siap saji 400 paket, lauk pauk 500 paket, makanan anak 200 paket, terpal 50 lembar, family kit 200 paket, serta minyak kelapa 20 dos. Dan kita sudah membuat posko penerima bantuan, kita buka di kantor Gubernur Sulawesi Utara untuk menerima bantuan dari stakeholder atau dari masyarakat. Baik, Demikian. Pak Adolf, untuk memastikan kembali berapa korban jiwa yang sudah terdata, Pak Adolf? Informasi terakhir, sebanyak korban jiwa itu meninggal dunia 15 orang, Pak. Yang 15 hilang orang. itu 3.
serta luka-luka 25 orang. Itu informasi terupdate sore hari ini. Baik, Demikian. 15 korban jiwa, 3 hilang dan sisanya luka-luka begitu 25. ya? Pak? 25 orang, ya 25. Baik, Pak Adolf, Luka-luka. terkait kondisi terkini pasca banjir bandang seperti apa? Seberapa parah tingkat kerusakannya tentu dari fasilitas atau mungkin infrastrukturnya, Pak Adolf? Siap. Ini banjir bandang ini membawa material batu boulder dan material kerikil, pasir, diterjang karena hujan ras tinggi, dan topografi dari kepulauan Pulau Siau yang terjal, maka dia menerjang di 6 kampung ini. Jadi yang banyak material yang jatuh ke kampung-kampung yang ada di bawah, dan khususnya juga Polres Kepulauan Sitaro, yaitu batu boulder, batu yang besar-besar, dan itu perlu alat berat. Dan ada 4 eskavator sekarang sementara bekerja siang dan malam, dan serta 1 loader dari total alat yang ada di Pulau Siau untuk membuka akses di mana jembatan penghubung Kampung Bumbiha, Kecamatan Siau Barat terputus, kemudian jalan penghubung Desa Peling, Kecamatan Siau Barat sementara dibersihkan, kemudian jalan penghubung Desa Lakhaeng, Kecamatan Siau Barat Selatan sementara juga penanganan, serta jalan penghubung Kelurahan Bahu dan Kampung Malah, Kecamatan Siau Timur Selatan sementara penanganan di lokasi. Demikian. Baik, selain Baik, Pak. infrastruktur jalan dan juga tadi jembatan yang terputus, apakah ada fasilitas umum juga yang terdampak kerusakan parah, Pak Adolf? Fasilitas umum ya yang pasti kantor Makopolres Kepulauan Sitaro diterjang oleh batu-batu boulder yang besar-besar. Sementara juga dari Polda sudah turunkan juga alat backhoe loader yang tadi sudah dikirimkan lewat KM Lokong Banua, kapal feri Lokong Banua, yang mungkin besok pagi akan bekerja total di lapangan. Demikian. Proses recovery atau pembetulan begitu ya sudah dilancarkan di beberapa kecamatan dan wilayah. Ini sudah merata begitu dari semua total kecamatan atau wilayah yang terdampak banjir bandang ini, Pak Adolf? Ya, dari 121 KK, 390 jiwa yang mengungsi, itu sudah ditampung dan dalam penanganan sampai saat ini. Kalau ada yang kurang, kita akan tambahkan lagi kebutuhan dasar bagi pengungsi yang ada di Pulau Siau, khususnya di 4 posko yang ada. Demikian. Berarti memang apa seluruh warga terdampak sudah ditempatkan di posko pengungsian terpusat begitu atau sudah tersebar Ya, di sampai beberapa saat titik? ini sudah di 4 posko ini dan di kerabat, ada kerabat dekat juga. Tidak semua juga desa kena banjir bandang, karena ini yang terdampak cuma 6 desa. Yang lain pada kerabat mereka masing-masing di desa tetangga. Demikian. Baik, Pak Adolf, menurut informasi yang kami himpunkan memang ada dana darurat begitu ya dari APBD untuk pasca banjir ini. Apakah bantuan sudah terdistribusi dengan optimal atau memang masih terkendali jalan dan jembatan yang rusak begitu, Pak Adolf? Bantuan kita usahakan di lapangan bisa kita bantu secara maksimal, dan pemerintah provinsi juga ada bantuan, ada dana BTT yang untuk pemulihan Natura sekitar baru turun hari ini karena kejadian kemarin. Jadi dana BTT turun sekitar 500 juta untuk banjir bandang di Sitaro untuk sementara itu. Baik, untuk warga terdampak bantuan apa yang sangat dibutuhkan selain tentu pangan begitu yang belum sempat tersalurkan, Pak Adolf, hingga kini dari laporan yang Anda dapatkan? Ya, yang pasti kebutuhan dasar dulu, Pak. Yang untuk makanan sehari-hari ada tadi sudah di drop juga pemerintah provinsi. Nanti kalau habis kita drop lagi ke lokasi terdampak. Demikian. Baik, terima kasih Kepala BPBD Sulawesi Utara Adolf Tamengkel sudah bersedia berbagi informasi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas. Tentu kami berharap agar semua segera terselesaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Selamat kembali beraktivitas.